Mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari kembali hangat dipergunjingkan. Dengan vonis hukuman 10 tahun penjara yang disunat menjadi 4 tahun penjara, Pinangki bisa bebas bersyarat bersama puluhan koruptor kelas kakap yang turut merasakan udara segar. Halo netizen, balik selamat lagi. datang Iya. Di Politik. Lagi Politik. segmen Politik. Benar. Channel apa? Hello Nine channel. Benar. Nah, sekarang nih San, Ya. aduh kita tadi lihat cuplikan video tadi dan pastinya turut kesel dan bersedih ya. Kesel sih. Semua kayaknya responnya negatif ya, kok bisa-bisanya ada kayak gini ya? Ya, gimana ya? Siapa sih yang nggak tahu kecantikannya Ibu Jaksa Pinangki kan? Dengan kasus korupsinya, padahal dia jaksa, kerjaannya nuntut orang, nggak tahu malunya dan terbukti terdakwa. Dan kemarin bikin gemesnya itu dapat remisi. Itu sih. Oke ya. Bu Jaksa Pinangki ini ya salah satu dari ramai-ramai remisi kemarin. Kita nggak cuma terpesona dengan cantiknya aja ya, tapi Bener. juga terpesona dengan kok bisa dapat celah-celah bebas dengan mudahnya seperti ini. Bener. Kalau aku baca lagi, menariknya kan emang dia ini jaksa yang didakwa korupsi gara-gara terlibat dalam persekongkolan kasusnya Joko Chandra itu. Bener. Berapa ratus itu kan. Iya. Nah, akhirnya diputuskan. Awalnya sih 4 tahun udah nggak salah ya. Jadinya berapa tahun tuh? Iya. Diskonnya berapa persen tuh ya? Jadi cuma 2 tahunan doang masa 2 tahun tahanan. Dan padahal kan nggak kayak pure korupsi yang dia lakukan sendiri gitu. Ada pencucian uang, terus penyuapan ke pegawai MA gitu Iya, kan. iya. Dan itu menurutku udah parah banget gitu loh. Tingkatan berlapis lah menurutku. Kalau dihukum ya, harusnya. Dan kayaknya gampang-gampang aja gitu ya. Maksudnya kita pasti pengamat-pengamat banyak yang mengkritik dan sebagainya, tapi seakan-akan dibiarkan saja. Wah, kalau ini berarti sistemik sih, parah banget. Iya. Emang juara sih hukum Indonesia nih kan untuk kalau kasih diskon buat koruptor-koruptor kita nih kan. Iya. Remisi semakin dipermudah. Nanti kita bahas lebih dalam lah ya, tentang remisi, Benar-benar. tentang catatan kita tentang KPK sekarang dan sebagainya lah ya. Iya, benar banget. Pokoknya masih dengan tema penghiyatan informasi sama seperti sebelum dan akan setelahnya. Khusus edisi ini membahas tentang korupsi. So ikuti terus sampai akhir video ya. Pembicaraan kita di Hello Nine channel. Nah, ngobrolin nih tentang korupsi. Erat kaitannya sama kolusi dan nepotisme ya, Sanya. KKN lah ya. Iya. Iya, benar. Kalau amanat reformasi, gimana pemaknaanmu terhadap KKN kan komitmen besar ya pemberantasan setelah reformasi. Benar. Karena kan kita tahu ya, maksudnya di zaman era Orde Lama, Orde Baru tuh kayak korupsi itu bikin gemes lah, merugikan rakyat banget gitu loh. Jadinya menimbulkan public distrust. Sehingga salah satu harapan dari reformasi adalah untuk menghilangkan KKN itu sendiri. Iya. Dan ini kita bahas kerugian ya. Kerugian negara itu artinya bukan cuma kerugian secara nominal aja. Kalau masalah korupsi itu ya. Iya. Artinya kan ada yang diambil nih, memperkaya seseorang. Pemerintah juga dan kerugiannya itu pasti lintas generasi. Kita ini anak muda harusnya lebih peduli sama korupsi. Karena kalau ditilep sama mereka kita yang nggak dapat haknya, utangnya makin banyak untuk jangka panjang. Sama yang baru-baru ini ada tentang biaya sosial. Jadi banyak korupsi itu nggak cuma dari biaya eksplisit aja. Ini menarik ya sebenarnya. Anyway, kalau bahas perbandingan deh, menurutmu gimana? Zaman sekarang sama zaman Orde Baru sama aja. Kalau semangatnya sih pasti beda ya, maksudnya beda kayak ya. Di era simbolnya beda simbolnya. bener, di era Orde Baru tuh kan ya karena keserakahan lah untuk pihak-pihak tertentu dan yang melakukan tuh kan cuman orang-orang tertentu doang kan. Oke, menarik. Nah, kalau di era Orde Baru lagi. Era Jokowi. Nah, di era semuanya sekarang. pinter. Nah, pinter nih, udah kayak kalau dulu kan sembunyi nih di bawah meja. Sekarang di atas meja. Ini gue terus mau ngapain gitu kan. Gitu loh. Aduh. Bahkan ini, kalau dulu mungkin kelihatan lah, mohon maaf, Soeharto dan kroni-kroninya. Iya. Sekarang ini nggak kelihatan. Iya.
presidennya baik, Iya, iya. kelihatannya kan baik, maksudnya emang iya. itu citranya baik, misalnya ya. Nah yang semakin nggak terkontrol, nah ini yang sebenarnya bahaya dan, aduh korupsi itu kan nggak cuma pemerintah aja, tapi Iya. swasta yang merugikan Iya, keuangan negara juga benar-benar. banyak. Ya kalau bisa dibilang ya korupsi ini kan extraordinary crime lah. Ya. Karena ini udah menjangkit gitu loh, nggak cuman dulu eksekutifnya, legislatifnya, tapi sekarang udah di yudikatifnya gitu, di kekuasaan kehakimannya gitu loh. Bagaimana kita mau mencapai keadilan kan? Biasanya kita ada korupsi nih, ya udah bawa ke pengadilan, kita mau Iya, mendapatkan iya, keadilan. iya. Tapi mereka juga ikutan korupsi gitu loh. Benar-benar. Ya, Kita parah banget sih. krisis Iya kan? integritas dalam semua Iya. hal ini ya. Benar. Dan bahkan pas kamu menyinggung jadi budaya ya. Iya, iya, iya. Ya, kata Mbak Sucio Tejo itu ya. Iya benar. Budaya dan jangan-jangan kita sendiri ini, maksudnya generasi-generasi kita Iya. pun semakin lama semakin menggampangkan kecurangan dan korupsi itu. Nah Iya. itu jangan sampai nanti Iya, semua iya, ya. benar. Hati-hatilah ya. Tapi kalau secara sejarah, San, kamu ngikutin nggak? Setelah reformasi kan ada spirit-spirit institusional maupun kebijakan tuh. Nah, kalau terkait spirit ya, itu bisa ditunjukin kalau zamannya B.J. Habibie udah ada undang-undang terkait tindak pidana korupsi. Yang 99 itu ya, awalnya. Terus akhirnya di 2001 akhirnya kan direvisi, Revisi lagi. terus di tahunnya Gus Dur itu kalau nggak salah udah ada tim pemberantasnya tuh. Terus di eranya Ibu Mega yang terhormat itu kan udah ada Komisi Tindak Pidana Korupsi. Terus akhirnya Anaknya sekarang Bu jadi Mega itu. KPK sekarang, itu anak Bu Mega. Iya bener tuh. Sekarang udah jadi KPK yang sekarang ya. Iya, Itu iya. sih kalau dari aku sih. Nah, berjalannya KPK ini juga menarik ya. Iya, iya, Ini benar. Aku ikutin. Heeh. 2004 dan sebagainya. Artinya emang bener-bener digadang-gadang banget nih. Penegakan reformasi kemudian didukung oleh banyak pihak. Nah, semakin overpower dan sebagainya. Iya, Beberapa pihak akhirnya mungkin dari lingkaran pemerintah sendiri memberikan kritik ya terhadap Oke. wewenang yang kok punya kan emang independen, tapi Iya. wewenangnya dianggap terlalu over. Nah, hal itu yang salah satunya adalah diusulkan kalau nggak salah sejak 2010-an awal, 2012 atau sekian, itu kan diusulkan akhirnya UU KPK ya, Iya. untuk mereform kembali bagaimana Iya. bentuk KPK yang tetap proporsional nih posisinya. Iya benar. Akhirnya tahun berapa tuh disahkan? 2019 lah. Iya, baru. Meskipun di demo besar-besaran, Iya. tapi ternyata masih sah saja. Iya benar. Sebenarnya kalau ngomongin KPK ya, Heeh. pelemahannya tuh nggak cuman kemarin secara legitimate di tahun 2019 untuk undang-undangnya, tapi udah dari ya perebutan kewenangan tersebut dari institusi lain ya Polri lah ya. Oh, gitu. Iya kan harusnya dulu kan kalau korupsi itu larinya ke polisi kan. Terus Bukan jaksa. Iya, maksudnya kayak masuknya Polri, jaksa secara lah ya. secara penegakan hukum gitu. Terus kan karena ibaratnya kewenangannya direbut nih buat dari KPK kan. Oh. Dan nggak semua kasus korupsi itu langsung masuk ke KPK. Itu Iya, ada iya. tarafnya lah. Maksudnya ini harus masuk ke KPK atau enggak sih gitu. Ya pernah dengar dong cicak sama Iya, buaya iya. kan. Jadi itu udah dari dari dulu ya? dulu case by Oh. case gitu loh. Kirain Terus- sejak Bung Firly aja ya. Nah, itu. Itu puncaknya. Iya. Nah, di kasus Perebutan. Firly ini, ya menurutku ya Pak Firly ini sebenarnya nggak salah-salah banget sih. Karena kaki tangannya kan. Oke. Iya kan? Kaki tangannya. Ikut atasan aja kan. Iya, kan mengamankan aja sebenarnya kan. Tapi sebenarnya bukannya Polri sama KPK sama jaksa itu sebenarnya khusus tindak pidana korupsi emang harusnya APH yang berkoordinasi kan. Harusnya bersinergi, seharusnya. Jadi misal penyidikan itu kan Iya. polisi bantu kan harusnya. Iya, harusnya. Harusnya ya. Harusnya. Makanya jadi rebut-rebutan Rebutan gitu. kasus. Oh, rebutan kasus, Iya. rebutan ngamanin kasus Iya, juga. benar. Nah, ini menarik. Itu. Ini pelemahan KPK ini ada beberapa yang ku baca ya, ku pikir juga. Misalnya salah satunya ditinjau dari data OTT ya, Ya. proaktifnya KPK Ya. dari beberapa tahun terakhir. Sejak 2019 juga menurun cukup drastis. Meskipun akhirnya karena KPK juga nggak punya ranah di daerah, pemerintah daerah, ya udah yang kelihatan emang lebih banyak jaksa juga di daerah-daerah. Iya. Nah, tapi indikasi tentang apa misalnya sekarang dipegang sama Polri dan apakah ada pengaruh terhadap penurunan? Ternyata sih kalau aku lihat-lihat beberapa catatannya emang ada juga, misalnya Apa aja tuh? rawannya kebocoran data. Jadi Ya. kebocoran informasi sebelum penyidikan dulu ya. Ya, pas masih pemeriksaan itu
itu lebih rawan sekarang. Jadi makanya banyak yang gagal, banyak yang dibiarkan kabur. Iya, benar Ini banget tuh. Kayak gitulah sekarang ya. KPK-nya aja Ya, kayak gini. gimana ya, dari tahun 2019 nih, kalau nggak salah ya, di pasal 3 Undang-Undang KPK yang terbaru, itu kan KPK di bawah lembaga eksekutif. Secara nggak langsung, walaupun se-independennya KPK, ya tetap ya dia di bawahnya eksekutif, bawahnya presiden gitu loh. Itu ya kalau aku nilainya. Oke, iya, Terus iya. ditambah lagi adanya Dewas, Dewan Pengawas. Iya. Ya kan itu semakin melemahkan lah gimana kinerjanya KPK. Terus yang terakhir itu kan kemarin kalau nggak salah info untuk melakukan OTT itu bocor sekian puluh. Iya. Iya kan? 20-an Lebih kalau nggak banyak. salah. Itu. Gila sih kalau KPK. TBK juga ikut Oh iya, kan? ada polemik itu. Bahkan Iya, pimpinannya itu selalu kontroversial sekarang. Iya. Kemarin Lili Pintauli yang sudah diduga gratifikasi tapi malah mengundurkan sebelum sidang etik. Ya, Oh iya, benar. Bung Firly juga Iya. suka lucu lah. Kadang lucu lah, kita geleng-geleng kepala. Nah tapi gimana, bubarin aja atau gimana? Ya, kalau sekarang Karena kayak sekarang gimana biro sih? kita itu jaksa. Jaksa bisa mengungkap dugaan korupsi berapa puluh triliun, ratusan triliun. Iya, benar. Ya nggak tahu juga apakah itu memang nutup-nutupi aja atau gimana ya. Nah artinya gimana? KPK itu bukan jalan akhir reformasi pemberantasan korupsi menurut kita ya pasti ya. Perlu upaya-upaya lain lah. Harus. Dan KPK bukan satu-satunya jawaban dan tidak sepatutnya juga diglorifikasi terus gak sih? Benar. Oh KPK nih paling ini nih. Apalagi sekarang KPK cuma jadi alat penguasa. Oh ya. Ya begitulah. Tapi artinya ya kalau KPK pimpinannya lebih bagus lagi, kembalikan penyidik-penyidik yang kita kenal jujur, Bang Novel dan kawan-kawannya itu kita akan dukung selalu pemberantasan korupsi yang lebih maju di negeri kita tercinta. Ya, semuanya perlu dievaluasi lah. Semua ya. Iya benar. Budaya kita terkait korupsi itu seperti apa ya kan? Nggak bisa kayak lepas tangan. Udah nih urusannya KPK, ini urusannya jaksa gitu kan nggak bisa gitu loh. Karena korupsi ini benar-benar merata gitu loh efeknya gitu sampai masyarakat bawah itu merasakan. NGO sebenarnya. yang peduli dengan korupsi juga harusnya lebih banyak ya karena Iya, benar. dia membantu mencegah di level grassroots, level kampus dan sebagainya. Oke. Anyway, kalau bicara KPK tuh aku juga baca data ini. Bukan KPK-nya sih, tapi tren OTT ya. Tren OTT, pengungkapan kasus korupsi sekarang lebih banyak di level daerah. Kalau sepenangkapku, ya ini satu jangkauan yang lebih bagus nih, lebih dalam teman dari kejaksaan. Karena kan artinya bisa lebih melihat banyak penerapan-penerapan terutama dalam otonomi daerah yang belum clear, belum matang. Akhirnya pejabat-pejabatnya terkena kasus korupsi, maladministrasi atau apapun itu. Kalau kamu lihatnya gimana, San? Gimana ya, fenomena di masyarakat daerah ini nggak lepas dari keserakahan juga. Gimana ya? Pejabatnya ini kalau dibilang dari pusat ini udah ngasih bantuan misalnya kayak pas fenomena COVID kemarin bantuan banyak banget tuh. Tapi sampai masyarakat tuh misalnya 600.000 per orang. Sampai masyarakat tuh mentok-mentok cuma 200 gitu. Berarti kan itu ada yang salah itu kan. Entah. Sering. Iya kan? Sering denger ya. Dan kalau nggak salah kemarin ada kasus juga kan yang di Papua itu yang Lukas NMB. Dengar nggak? Kalau menurut kamu gimana nih yang Lukas NMB? Dan masih belum ditangkap ya karena dilindungi masyarakat adat. Bener. Lukas NMB. Nah ini nih yang aku maksud sebagai otonomi daerah itu kan juga amanat reformasi. Iya benar-benar. Tapi kemudian apakah kesiapan dari tiap daerah, apalagi kalau Papua itu kan setahu Otsus yang di kata Pak Mahfud itu 1.000 triliun totalnya sejak 2001. Oh ya benar. Nah itu kan jumlah yang besar, tapi bagaimana kematangan pengelolaannya? Apalagi dikaitkan dengan kultur tiap daerah yang berbeda-beda. Misalnya kultur tiap daerah ini ada yang masih mengkultuskan katakanlah suku tertentu atau orang tertentu. Misal kayak Lukas NMB itu, setauku di Papua itu sangat dihormati, bahkan sampai dilindungi masyarakat adatnya. Itu nggak by design. Menurutku bukan karena dibayar lo mau, tapi karena emang soliditasnya. Ini yang beda-beda. Tapi apakah jadi kalau dia sangat berkuasa, terus dipercaya publik juga pengawasannya rendah, kan jadi dia bisa seenaknya menggunakan itu. Ya kalau setan lewat lah bahasanya pasti kegoda juga dengan uang triliunan itu. Nah ini sih masalah dasarnya ini. Apalagi ya? Kalau kendala di daerah tuh ya. Di daerah ya
itu kan juga terkait pengawasan kontrol publik tadi ya, perlu Kontrol banget. Transparansi bagaimana masyarakat tuh melihat kalau pemerintah udah bikin rancangan nih, pasti di akhir tahunnya pasti bikin laporan. Nah, itu suatu bentuk kepedulian masyarakat Oke. juga sih harusnya. Peran publik itu kan. juga harus besar ya. Benar, Nah, gitu. Tanyain camatnya masing-masing berapa Benar. habis duitnya. Benar. Sama ya sebenarnya atas bawah ya. Pusat juga Iya. harusnya lebih ketat dalam supervising, meskipun ada PPK, PPKP dan sebagainya. Ini catatan juga. Anda jangan mau disuap. Benar. Seperti ini kan. yang mesti kemarin wali kota Bogor atau mana ya? Yang bukan Iya. Bogor. Mana sih? Jawa Barat, somewhere lah. Iya. Nah itu kan ditangkapnya itu gara-gara memang ada kongkali dengan PPK yang memang tugasnya memeriksa catatan keuangan, audit lah. Iya. Seperti itu. Korupsi ini. Ya sebenarnya apa ya? Ya terutama yang dana khusus itu ya. Apalagi sekarang ada dana desa. Itu kan langsung ke desa, transfernya langsung ke desa. Benar. Kalau kepala desa kita, apakah sudah siap? Who knows? Nah, menurutku itu ya minimal satu desa 1 M loh, minimal ya. Gede banget ya? Gede banget. Benar. Dan buat orang level desa, terutama mungkin mohon maaf yang daerah-daerah Ya. agak jauh, itu jumlah yang besar. Nggak biasa mereka megang itu. Masalah nggak Nah, biasa itu. itu bisa salah. Ya, kayak kagok ya. Kayak kagok. Lagi-lagi, ya alhamdulillah sih salah satu yang aku lihat dana desa itu bisa ada spanduknya, laporan gitu. Oh. Itu kayaknya emang diwajibkan ya, transparansi publik. Nah, cuma lagi-lagi ya jangan sampai bukan hanya sekadar akuntabilitasnya, tapi juga dana itu tepat sasaran nggak sesuai dengan kebutuhan. Karena ya sudah dianggarkan sekian banyak juga Iya benar. dana desa. Tapi ngomongin ya dana lah ya, maksudnya itu dari entah pemerintah daerah sampai tingkat desa yang sedemikian besarnya tadi sampai otonomi daerah, itu kan pasti rawan korupsi kan. Nah, saking kemarin tuh dengar berita remisi itu kan semuanya itu kayak Yumi Zola itu juga Iya. dari Ya, daerah. kalau bisa terus, daerah itu Ratu Atut, Banten dulu. nah, iya, itu kena remisi juga. iya kan, padahal hukumannya gede banyak. banget gitu loh. Terus kalau menurut kamu nih remisi buat koruptor kemarin tuh gimana tuh? Remisi ya. Nyambung sama ini ya tadi ya. Pinangki juga di awal ya. Iya benar. Ya, begitu dengar remisi, apa ya? Artinya ini menanggalkan apa yang kita anggap bahwa korupsi itu extraordinary crime awalnya. Setuju. Harusnya. Setuju. Nah, terus dengan seenaknya remisi. Emang sih kata Pak Yasona itu Menkumham, oke ini ada PP-nya baru nomor 7 2022. Oh iya. Baru disahin ini. Iya Nah, kan? setauku PP itu sebagai buntut dari pembatalan PP pengetatan remisi yang akhir tahun lalu. Jadi akhir tahun lalu dibatalkan tuh yang 2012 itu apa? Oh iya 2012 Pengetatan ada. remisi. Iya pengetatan remisi itu. Jadi awalnya remisi itu kalau setauku ya harus menjalani setengah masa tahanan dulu. Benar. Kalau sekarang remisinya di awal itu udah kayak diskon transaksi. Benar. Jadi Iya terus nggak memenuhi apa ya, koruptor tuh harus jadi justice collaborator, Nah, ya, iya harus. kan. Remisi ini kan sifatnya restoratif justice juga. Nah, Benar. tapi apakah remisi yang diberikan ke koruptor nih udah tepat gitu restoratif justice-nya gitu? Sekarang Gitu cuma bayar sanksi dan denda katanya. Sanksi berupa denda. Dikit banget dong. Itu pun ya paling nggak nyampe uang korupsinya. Waduh. Sama saja. Tetap rugi dong negara. Nggak Ya. balik modal kita. Iya benar. Ya ini pokoknya, dan ramai-ramai remisi kemarin itu 23 narapidana kalau sebacaku. Oh iya benar. 23, ya beberapa orang daerah, beberapa ada swasta juga, bukan swasta BUMN ya, korupsi Iya BUMN. iya. Dan kabarnya, karena ini mau pemilu juga, Iya. mereka dibolehkan nyalon lagi. Kabarnya beberapa nih. Iya Boleh sih. nyalon lagi Karena gimana emang muka mereka? undang-undang pemilu juga nggak direvisi kan. Emang nggak ini ya, nggak Iya. ada khusus. Iya. Tapi Iya benar. harusnya tanggungan moral. Iya, harusnya udah Tahu punya diri. etika lah ya. Minimal jadi ini kan. Jadi contoh buat tidak melakukan korupsi lagi. Harusnya orang-orang mantan ini jadi duta koruptor. Maksudnya duta anti korupsi. Jadi Ngaruh nggak sih? harusnya supaya ya ada kontribusi kan buat yang lain. Tapi menurutku ya, dari Pak Yasona ngeluarin PP terkait remisi nih, dengan alasan overcrowded dan Iya, sebagainya, katanya ya kan? karena tahanannya penuh.
Iya. Itu menurutku salah sih ya. Salah, Bukan salah sih, bukan salah ya. Kayaknya nggak lihat data gitu loh dari Direktorat Pembinaan Masyarakat kan. Kalau setauku nih ya, hampir tahanan itu 153 ribuan tahanan kalau nggak salah. Itu tuh kebanyakan 140 ribu sekiannya itu adalah narapidana narkoba. Iya kan? Pernah dengar. Nah, yang koruptor cuman 4.000 sekian. Kan nggak make sense kan? Maksudnya kayak masa yang diremisi yang malah di hotel biasanya. Iya. Jadi cuma sekian persen ya? Iya. Cuman 4.000 dari 150 ribuan kan kayak ya masa diremisi gitu dengan alasan hak asasi manusia, overcrowded, restoratif justice. Kayak nggak make sense gitu loh. Nggak make sense. Nggak masuk constitutional right. Iya. Juga kan. Dan apa ya, remisi ini yang menunjukkan bahwa jangan sampai hukum kita ini cuma berpihak pada kepentingan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Disepelein kan jatuhnya ke masyarakat juga. Kok koruptor digituin kan. Padahal yang lainnya harusnya yang menurutku. Tadi bahas Pak Yasona itu ya sempat ada statement juga bahwa ini harus menerapkan keadilan bagi pelaku. Maksudnya bagi koruptor lah. Keadilan hukum itu ya buat kita kan? Korbannya sih kita kan masyarakat semua yang terugikan. Iya benar. Logikanya ini aduh mohon. Ini gimana? Dipakai akal sehatnya. Negara kita emang makin top aja kan. Nah ya jangan sampai penegakan hukum kita ini, apalagi tentang korupsi ya. Tentang korupsi yang jadi akar berbagai kebosokan sistem politik juga kita hari ini. Terus akhirnya membuat orang-orang yang di atas semakin kaya, orang-orang yang di bawah semakin melarat dan dapat aksesnya. Ini menurutku adalah kezoliman struktural yang harus dipangkas. Kalau bukan kita lagi yang ini, siapa lagi kan? Iya benar. Tadi apa tadi? Remisi ya. Iya. Dan remisi ini jelas akan semakin jauh dari penghukuman yang menimbulkan efek jera terhadap koruptor. Iya. Padahal kan kalau jera itu apa tuh? Pidana sendiri itu harusnya tujuannya tuh memberikan efek jera dan masyarakat tidak melakukan itu gitu loh. Tapi yang justru dilihat sekarang tuh ya sebaliknya, kita korupsi tapi juga nggak rugi-rugi banget gitu kan. Makanya cuma di penjara juga enak, ya kan makan gratis. Dan nggak disuruh ganti rugi full sesuai jumlahnya sehingga dia ini masih punya modal untuk main-mainin segalanya, untuk lariin sehingga dia balik. Ketika balik dari penjara ya masih kaya, masih bisa lagi usaha dan sebagainya kan. Nah itu ya efek jera yang tidak ditimbulkan itu. Nah kalau ngomongin efek jera nih, menurut kamu nih perlu nggak sih koruptor dihukum mati? Waduh, hukum mati koruptor. Iya. Sebenarnya udah ada di aturannya ya kalau nggak salah ya. Iya di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor nih. Tipikor. Tapi ada syaratnya. Apa aja tuh? Ya setidaknya itu yang mengatur apa ya, yang kesejahteraan rakyat ya, kayak kasusnya Juliari Batubara itu loh. Bencana alam. Ya gitu-gitu. Tapi katanya yang COVID itu nggak termasuk bencana alam. Aduh. Itu bencana penyakit saja. Kalau pernah lihat tuh. Tapi kan kalau nggak salah di U-nya itu bencana alam, apalagi krisis ekonomi. Iya. Krisis ekonomi juga. Karet ini. Iya, karet juga. Krisis. Iya, kan bentar lagi katanya resesi juga kan. Nggak ada parameter berapa persennya kan resesi. Itu juga karet lah. Jadi, ya itu ya. Kalau pernah ngelihat cuplikannya dari almarhum Pak Artijo itu ya. Iya. Ya, kebanggaan kita semua lah, hakim jujur itu. Nah, ya salah satu yang sulit adalah itu. Pengenaan tentang pasal hukuman mati pada koruptor. Meskipun dia punya korupsi yang valuasinya besar. Pengaitan itu kan, jadi korupsi ini nggak bisa berdiri sebagai pidana tunggal ya. Iya. Untuk dikenakan hukuman, tapi harus dikaitkan dengan kondisi lainnya. Nah, kondisi lainnya ini yang karet nih. Bencana alam misalnya, dan sebagainya. Maka Juliari Batubara aja dipangkas masa hukumannya karena berkelakuan baik. Apa itu berkelakuan baik? Senyum pada hakim. Dan pasal yang dikenainnya itu juga bukan pasal korupsi di pasal 2 sama pasal 3 ya. Iya. Tapi kan dikenanya kan di penyuapan gitu loh. Oh gitu. Jadi ke pasal 12B itu beda lagi tuh. Karena kalau dikenain korupsi harusnya dia lebih lama dan lain-lain. Oh iya gitu. sih. Kalau penyuapan kan beda kan. Dan jelas-jelas mangkas 10.000 itu ya. Gila. Lumayan buat rinso. Naik jet pribadian. Oke. Hukuman mati tadi ya, ternyata masih sangat jauh
penerapannya dan sepertinya lihat kita di berita-berita besar belum ada yang ya orang yang terkena hukuman mati karena korupsi ya. Kalau menurut kamu nih, kalau ngomongin hukuman mati ya kayaknya susah ya diterapin di Indonesia ya, karena dari hakimnya ataupun kasus yang ditanganinya lah ya. Kalau dari negara lain nih, menurut kamu gimana nih? Apa? Negara lain. Yang terkenal kan Cina sebenarnya. Untuk hukuman mati itu misalnya. Tembak lah atau gimana. Tembak di depan publik. Katanya biar sanksi sosial gitu kan. Sanksi udah mati, tapi sanksi sosial juga. Mana lagi ya? Ya kalau Jepang tuh termasuk yang setauku juga cukup keras. Tapi nggak sampai hukuman mati juga kayaknya. Beberapa kasus lah. Sebenarnya kayak... Tapi menurut kamu efektif nggak hukuman mati? Nah, ini nih yang menarik nih. Untuk efek jera, efektif. Tapi kita bicara soal korupsi, itu bukan cuma rugi secara tindakannya, tapi juga ada nilai ekonomi atau nilai keuangan negara yang dirugikan. Maka salah satu alternatif lain, yang kalau nggak salah ini udah mulai dikebut nih RUU-nya oleh Mahfud MD dan kawan-kawan diusulkan ke DPR. Itu menurutku bagus ya, arah titik cerah lah, dan kita harus dukung dengan tetap mengawasi nih, yaitu tentang RUU pengembalian aset, pemulihan dan pengembaliannya. Nah, RUU pemulihan aset ini, kalau tadi tindak pidana itu tujuan konvensional adalah efek jera, nah ini lebih modern lagi, yaitu tentang pengembalian. Pemulihan ya, pemulihan apanya? Pemulihan nilainya, pemulihan ya nilai kerugian tadi. Benar-benar. Nah, itu sih menurutku itu bisa jadi alternatif baru. Berarti secara nggak langsung hukuman mati ini masih belum efektif ya? Kalau untuk bicara korupsi kayaknya kita perlu hal lain gitu loh. Iya sih. Bukan cuma dengan nembak mati terus udah. Iya. Aku lihatnya juga gitu sih. Maksudnya kayak berkaca dari Cina, terus Cina ibaratnya udah siapapun yang korupsi dihukum mati dan ditembak di depan publik gitu kan. Dan mungkin negara-negara lain lah, maksudnya kayak bahwa menunjukkan tuh kayak hukuman mati itu nggak efektif. Kenapa? Justru aku pengennya Indonesia tuh berkaca sama Korea Selatan. Gimana tuh? Karena Korea Selatan tuh lebih menekankan ke pencegahannya, pengawasannya. Itu. Jadi gimana ya? Kalau ngomongin hukuman mati juga kayak ya nggak berhumanisme gitu. Iya, itu bukan satu-satunya jalan keluar. Dan pencegahan itu juga sepakat. Ya harus lebih banyak penerapan ya, bahkan dari level yang lebih dini, mengenali apa fenomena sekitar kita. Karena itu budaya ya. Bisa jadi kalau dari kebiasaan. Iya, benar-benar. Dan bukan, sih menarik tuh, pernah lihat cuplikan juga. Orang yang udah kaya nggak menjamin juga dia nggak akan korupsi. Iya, benar. Karena bisa jadi dia justru lebih punya hasrat yang lebih besar untuk meraup keuntungan yang lebih besar lagi daripada mungkin kita yang masih belum kaya ya. Nah itu. Nah lagi-lagi kita bahas tentang pemulihan aset ya. Kalau aku melihatnya, mekanisme dari pemulihan aset ini katakanlah ketika pejabat diperiksa atau tersangka diperiksa, ketika dia tidak mampu menjelaskan sumber hartanya, kan hartanya dicek semua. Ya harta itu kan disita. Benar. Mudah-mudahan sih valuasi dari hartanya itu bisa menggantikan nilai korupsi yang dilakukan. Harusnya idealnya seperti itu. Benar. Atau kebalik ya, pokoknya dia disuruh ganti rugi dulu, kalau nggak cukup nanti hartanya disita untuk nutupin kerugian. Berarti salah satu lah ya cara untuk mengurangi korupsi juga kan. Efek jera dan menutupi kerugian negara. Sebenarnya bukan, kalau kata orang-orang kan dimiskinkan saja dimiskinkan ya. Iya. Sebenarnya bukan dimiskinkan secara mutlak ya, tapi lebih ke penggantian yang proporsional sesuai dengan ininya. Bagus tuh. Ya lagi-lagi efek jera dan kita sebagai masyarakat juga bukan cuma taunya tuh pas OTT aja. OTT terus kita kadang lupa, padahal valuasinya segitu. Nah, tapi kita bisa mendukung, mengawal langkahnya itu sampai pemulihan aset, pemulihan kerugian yang ya gitulah. Harus semuanya kita tuntut. Iya, kalau ngomongin itu kan berarti kan emang perlu mekanisme yang tepat dan semua institusi itu perlu perbaikin gitu, diperbaiki kan. Pertama APH-nya juga ya, benar. aparat penegaknya. Sip. Apalagi? Begitulah. Ngomongin korupsi yang nggak ada habisnya. Ya. Mulai dari institusinya, fenomena-fenomena yang sangat beragam di daerah, sampai ke penindakannya ya. Ya mungkin ini juga sih perlu revisi Undang-Undang Tipikor. Oh gitu. Iya benar, karena pasal 2 sama pasal 3-nya ini
wah masih kontra lah, maksudnya. Iya, jadi pasal penyelamat buat koruptor-koruptor kalau kata Pak Artijo. Oke. Iya. Mulai revisi lah, intinya perkuat pemberantasan korupsi. Iya, benar. Iya, kita juga harus lebih melek terhadap apa yang ada di sekitar kita. Iya. Dan mari kita sebagai masyarakat sipil juga mengawal kebijakan birokrasi supaya itu bebas korupsi semuanya. Iya. Nah, ya, kayaknya kita harus sambung dengan cerita-cerita lain di lain waktu lah ya. Iya, benar banget. Masih dengan tema pengkhianatan reformasi, ada banyak amanat reformasi yang bisa kita kupas dan untuk berefleksi juga ya, udah 24 tahun sampai mana nih, dan bicara soal korupsi pastinya masih banyak harus diperbaiki. Iya, benar. Oke, salam buat netizen semuanya. See you di next episode dan saksikan terus di Hello 9 channel. Subscribe. See you.